Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu supaya kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia bergerak dengan cara berjalan. Ikan bergerak dengan cara berenang di dalam air. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding. Apakah tumbuhan juga bergerak? Tentu, tumbuhan dapat bergerak meskipun gerakannya sangat terbatas dan tumbuhan walaupun bergerak tidak berpindah tempat. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Ikan bernapas dengan menggunakan insang. Apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan? Sebutkan. Nah, alat pernapasan pada tumbuhan disebut dengan stomata. Sedangkan pada hewan ada juga yang bernapas dengan paru-paru. Nah, contohnya adalah hewan mamalia. Hewan mamalia adalah hewan yang menyusui. Contohnya seperti kucing, anjing, dan lain sebagainya. Ada juga yang bernapas dengan kulit. Nah, hewan yang bernapas dengan kulit adalah hewan yang hidup di dua alam, yang disebut dengan hewan amfibi. Kemudian, ada juga yang bernapas dengan trakea. Nah, hewan yang bernapas dengan trakea adalah hewan-hewan serangga. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu kelas 1? Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Tentu. Apakah makanan untuk tumbuhan? Nah, makanan untuk tumbuhan berupa H2O atau air dan juga CO2 berupa gas yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Mari kita sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernapas. Yang ketiga, tumbuh. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, membutuhkan makanan dan air. Dan yang keenam, peka
terhadap rangsangan. Bersyukur kepada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, sekarang ada tugas yang harus kamu kerjakan. Yang pertama, buatlah kalimat dari kata-kata berikut. Nah, ada kata berkembang biak, makanan, tumbuh, bernapas, dan bergerak. Kemudian, buatlah nama hewan dan cara berkembang biak, apakah melahirkan atau bertelur. Kamu tinggal tulis nama hewannya, kemudian berilah tanda checklist pada melahirkan atau bertelur untuk hewan yang kamu tuliskan. Kemudian, apa saja yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup. Nah, itu saja untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.